Materinya adalah tentang siklus sel. Nah, apa sih siklus sel itu? Nah, siklus sel merupakan serangkaian peristiwa pertumbuhan dan pembelahan sel yang terjadi secara teratur dan berulang pada sel eukariotik. Nah, siklus sel ini dia tuh merupakan proses yang memastikan keberlangsungan hidup organisme baru dengan pembentukan sel yang baru. Nah, jadi siklus sel itu terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu ada proses amitosis, yang kedua ada proses mitosis, yang ketiga ada proses meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama kita akan masuk pada proses amitosis. Proses amitosis merupakan pembelahan sel secara langsung tanpa melalui proses fase-fase pembelahan seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Proses ini lebih sederhana dan lebih cepat daripada proses mitosis dan amitosis karena terjadi secara langsung. Nah, dia sering terjadi pada bakteri, protozoa, dan ganggang bersel satu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel eukariotik yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Nah, pembelahan mitosis ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahapan profase, di mana tahapan profase ini kromosom dia sudah mulai memadat dan terlihat jelas di dalam kromosom tersebut. Nah, dan kromosom yang sudah terlihat jelas ini akan terikat oleh benang-benang spindel. Nah, setelah fase profase, kemudian masuk kepada fase metafase, di mana pada fase metafase ini, kromosom ini sudah berada di tengah-tengah sel. Nah, jadi setelah terikat oleh benang-benang spindel, nah, maka mereka akan berada di tengah-tengah sel, tepat di tengah-tengah sel. Fase ini dinamakan dengan fase metafase. Kemudian lanjut setelah itu kepada fase anafase, di mana pada fase anafase ini kromatid yang telah terbentuk yang berada awalnya di tengah itu akan berpindah atau bergerak ke kutub yang berlawanan setelah adanya proses metafase. Kemudian setelah bergerak ke kutub berlawanan, maka akan terjadilah proses telofase, di mana pada proses telofase ini kromosom tersebut akan mencapai kutub sel dan mulai mengendur. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Setelah mengendur, membran inti kembali terbentuk di kromosom. Nah, jadi setelah adanya fase anafase, kromosom tersebut menyebar mencapai kutub sel. Nah, setelah mencapai kutub sel, mereka akan mengendur. Setelah mengendur, terbentuklah inti atau 2 sel anak yang identik yang terbentuk di kromosom. Selanjutnya, masuk kepada proses meiosis. Proses meiosis merupakan jenis pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Pada proses ini terjadi pada sel gamet, sperma, dan ovum. Proses meiosis terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu ada proses meiosis 1. Pada proses meiosis 1 itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada profase 1, di mana pada profase 1 ini kromosom homolog berpasangan dan berpindah silang. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada metafase 1. Metafase ini kromosom homolog mulai berbaris. Setelah kromosom homolog berpasangan, kemudian akan berbaris sejajar di dalam benang spindel. Selanjutnya ada anafase 1. Pada anafase 1, kromosom yang homolog tersebut terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi setelah kromosom homolog berbaris, kemudian pada proses anafase mereka akan terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian ada fase telofase 1.
pada fase telofase 1 ini, membran inti yang terbentuk kembali ke sitoplasma dan berubah menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Nah, ini sebelum terbentuk 2 sel anak yang haploid. Kemudian setelah terjadi fase telofase, akan terbentuklah 2 sel anak yang haploid atau identik dengan induknya. Kemudian lanjut pada meiosis 2. Nah, setelah terjadi proses meiosis 1, itu berlanjut pada proses meiosis 2. Proses meiosis 2 juga terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada profase 2. Nah, pada profase 2 ini itu di mana kromosom telah memadat di dalam benang spindel untuk sebelum terjadinya tahap metafase. Setelah itu lanjut kepada tahapan metafase 2. Nah, pada tahapan metafase 2 itu kromosom kembali berbaris di bidang ekuator. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di dalam berbaris pada bilang ekuator, mereka juga berbaris dengan sejajar. Kemudian lanjut pada profase 2, anafase 2. Pada proses anafase 2 ini, kromatid saudara pada benang spindel tersebut akan berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada telofase 2. Pada telofase 2 ini membran inti terbentuk kembali pada sitoplasma dan membelah dan juga menghasilkan sel anak yang haploid. Nah, jika setelah terjadi telofase ini, maka akan terdapat 4 sel anak yang dihasilkan dari proses meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, jadi pada proses meiosis ini mereka menghasilkan 4 sel anak yang haploid, berbeda dengan pembelahan mitosis yang hanya menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Lanjut pada proses interfase, yang dimana proses interfase itu merupakan sel tumbuh membesar dan meningkat. Jadi di dalam proses interfase ini adalah proses peningkatan jumlah sel untuk tumbuh membesar. Nah, yang pertama itu macam-macam siklus sel pada interfase ini tuh ada 3. Yang pertama ada G1, yang kedua ada S, yang kedua ada G2, yang ketiga ada G2. Nah, untuk G1 ini tuh dimana terjadi pertumbuhan primer. Kemudian di dalam G1 itu terjadinya sintesis bahan protein untuk replikasi DNA selanjutnya. Nah, proses G1 itu merupakan proses yang terlama yang terjadi dalam interfase. Kemudian ada selanjutnya yaitu S, di mana terjadinya replikasi DNA. Nah, pada setiap kromosom itu dia menghasilkan 2 sel anak identik yang disebut dengan kromatid. Jadi pada proses ini terjadi replikasi DNA dan pembentukan kromatid untuk menjadi 2 sel anak yang identik. Kemudian ada G2. Nah, di mana proses G2 ini adalah proses persiapan diri sepenuhnya pada interfase untuk peningkatan sintesis protein untuk tahap selanjutnya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan atau materi tentang siklus sel yang terdiri dari 3 proses atau tahapan. Yang pertama itu ada amitosis, yang kedua ada mitosis, kemudian ada meiosis 1 dan meiosis 2. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton video. Bye bye.